Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Juang Perjaya di GP Channel. Channel yang ada manfaat dan tinggi kafein. Di video kali ini gue akan memperkenalkan segmen gue yang baru, yaitu Halo Sofi. Oke, kita rubah setnya. Ini nih set baru ini nih, gimana kira-kira? Nggak bagus kan? Gue tahu yang lo mau. Pasti nggak bagus, iya nggak? Sebelum kita masuk ke segmen gue yang baru, yaitu Halo Sofi. Halo Sofi, gue akan memberitahu kalian dulu sedikit tentang apa itu Halo Sofi. Gue akan jabarkan sedikit ide dari terbentuknya segmen Halo Sofi ini. Jadi gini, gue tuh sebenarnya tertarik banget dengan sesuatu yang berbau filosofi. Ya, filosofi. Udah agak connect belum ya? Mudah-mudahan udah agak connect ya. Halo Sofi, filosofi. Nah, jadi gini Wak, sebenarnya Halo Sofi itu adalah plesetan dari filosofi. Sebelum masuk ke penjelasan Halo Sofi, gue akan menjelaskan sedikit tentang filosofi. Kenapa? Karena gue katakan sebelumnya, Halo Sofi itu adalah plesetan dari filosofi. Biar nanti kalian nontonnya tuh nggak mangap karena bingung. Filosofi pakai Y atau pakai I, siapa aja ya. Jadi filosofi atau falsafat atau falsafah atau jadi filosofi itu adalah, dalam bahasa Yunani, filosofi itu adalah gabungan antara kata philo dan sophos. Philo yang artinya cinta dan sophos yang artinya kebijaksanaan. Jadi satu buah kata khusus, yaitu philosophia, yang artinya cinta kebijaksanaan. Itu adalah asal muasal dari filosofi yang banyak berkembang di Indonesia terutamanya. Jika merujuk kepada KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, gue sempat cari sih, filosofi adalah pengetahuan, penyelidikan dengan menggunakan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab adanya sesuatu, asal, dan hukumnya. Dalam filosofi, kita akan mempelajari hakikat segala sesuatu dengan logika, akal, dan rasa. Misalnya mengenai alam semesta. Bagaimana terjadinya alam semesta, bagaimana terbentuknya alam semesta, atau mengapa alam semesta terbentuk. Nah, itu orang-orang filsuf itu biasanya bisa menjawab itu. Tapi karena gue seorang halsuf, kalau filsuf itu orang yang mempelajari filosofi. Kalau orang yang mempelajari Halo Sofi itu adalah halsuf, ya, halusinasi filosofi. Itu kan filosofi. Wah, segmen gua ini adalah Halo Sofi, gabungan dari halusinasi dan filosofi. Dalam arti bahasa menurut gue, karena gue yang bikin, itu berarti pengetahuan untuk menjelaskan adanya sesuatu dengan cara berhalusinasi yang bijak. Mudah-mudahan belum, Wak. Masa belum mudang juga dari tadi dijelasin. Udah panjang kali lebar kali tinggi volume. Ya mudah-mudahan aja lah ya. Nggak usah serius-serius banget juga, karena ini kan cuman Halo Sofi. Oke, Wak. Are you ready to the show? If you're ready, mari kita halu bersama. Nah, kita udah masuk nih ke segmen Halo Sofi. Kelihatan nggak perbedaannya? Enggak ya? Oh iya, ini kayak kostum harus diganti nih. Harus yang terlihat seperti seorang halsuf gitu ya. Bukan filsuf, tapi halsuf. Gimana ya? Ganti apa kostumnya nih? Oke, gue ganti dulu ya, Wak. Nah, udah kelihatan kayak halsuf belum? Ya, gue benerin dulu ya bentuknya. Ya, udah kelihatan lebih formal ya kan, Wak? Kelihatan apa ya, nggak ganteng juga sih ya, lumayan lah kelihatan kayak halsuf dikit. Nah,
Gue pakai jas, ini jas kawinan gue nih, Wak. Lumayan masih bagus lah. Terus ini gue kasih kayak orang-orang di luar gitu kan, kayak ada selampe-selampe gitu, tapi ini bukan selampe, ini cuman pakai gini kan. Oke, Wak. Di segmen gue yang pertama dari Halo Sofi ini, gue akan membahas apa, Wak? Oke, kira-kira untuk segmen yang pertama ini lu mau gue bahas apa? Apa? Pensil. Pensil? Yakin lo gue mau bahas pensil? Kenapa pensil? Lu mau tahu asal muasal pensil? Sejarah pensil? Sejak kapan pensil terbentuk atau gimana? Oke. Gue akan ikuti permintaan lu. Ya. Di segmen kali ini gue akan membahas pensil dalam sudut pandang seorang Halo Sofi. Zaman dulu, kalau bicara soal zaman dulu, itu berarti dulu banget. Gue belum lahir, nyokap bokap juga belum lahir, mungkin mbah gue juga belum lahir ya. Ya sebelum Masehi, sebelumnya Masehi lah. Jadi zaman dulu itu orang masih belum mengenal yang namanya tulisan. Kalau waktu zaman prasejarah aja itu kan orang udah tahu ya, udah mengenal tulisan itu seperti apa. Zaman prasejarah loh itu. Nah ini berarti sebelum prasejarah ini. Pokoknya dulu banget lah. Itu orang belum mengenal tulisan. Jadi orang berhubungan dengan orang lain itu menggunakan bahasa, menggunakan ucapan. Walaupun ucapan zaman dulu itu ya masih belum rapi seperti sekarang ya. Kalau zaman prasejarah aja yang kita tahu kan orang mengaplikasikan bahasanya itu seperti aula wala azza malarirang kayak gitu kan. Nah, ini zaman sebelum adanya bahasa yang tertata seperti itu. Bisa dibayangkan, zaman sebelum prasejarah. Nah, orang masih belum mengenal yang namanya tulisan. Nah, pada saat mereka baru pertama kali mengenal yang namanya tulisan, itu belum ada pensil pada saat itu. Jangankan pensil, cara mengukir di batu seperti yang kita temukan di artefak-artefak fosil-fosil zaman prasejarah, prasasti gitu, mereka itu belum mengerti. Mereka belum mengerti pada saat itu. Jadi orang dulu itu pada saat baru pertama mengenal yang namanya berkomunikasi dengan orang lain menggunakan tulisan, mereka itu menggunakan getah untuk menulis pada saat itu. Zaman dulu ya. Bicara soal menulis berarti kan harus ada media yang ditulis. Gue akan menjelaskan dulu. Zaman dulu itu menggunakan media apa untuk menulis. Sebelum gue jelaskan mereka menggunakan apa untuk menulis sebelum adanya pensil. Orang dulu itu, kita kan pernah tahu kan, ada sejarah yang orang menulis sesuatu di atas batu, di atas daun gitu. Itu setelah orang mengenal tulisan. Nah, ini sebelum orang mengenal itu semua, orang itu menulis dengan getah di atas tangannya masing-masing, di atas telapak tangan. Menulis di situ. Nah, menulisnya dengan apa? Jadi zaman dulu itu ada pohon yang batangnya itu sebesar pohon jati ya, sebesar pohon jati, dan rantingnya dan cabang rantingnya itu tuh sebesar pohon toge. Bisa dibayangkan. Oke, ya. Nah, mereka itu menggunakan getah itu. Jadi mereka rantingnya itu dipotek. Kalau dipletesin gitu, nah itu kan ada getahnya, itu menuliskan getah itu ke atas tangannya. Nah, fungsinya tulisan itu pada saat itu apa? Mereka itu pada saat itu menulis itu hanya untuk mengekspresikan perasaan mereka kepada orang lain, belum bisa kepada halayak ramai ya, kepada orang lain. Jadi zaman dulu itu lebih banyak berbicara. Tapi apabila berbicara itu tidak bisa menyampaikan ekspresi sebenarnya yang terpendam dalam hati mereka, orang dulu itu menggunakan tulisan di telapak tangan khusus ya untuk mengekspresikan
apa yang ada dalam hati mereka yang tidak bisa mereka utarakan. Jadi sakingnya, misal contoh. Jadi misalnya begini, Wak. Misalnya ada orang yang kesel sama orang lain, misalnya contohnya gue kesel sama lu nih, misalnya nih, gue akan menulis di telapak tangan gue, karena gue nggak bisa ngungkapin, ibaratnya saking gue keselnya sama lu, gue nggak bisa ngungkapin dengan kata-kata, dan gue nggak bisa tahu-tahu mukul lu begitu aja. Gue akan mengungkapkan dengan tulisan di telapak tangan gue menggunakan getah itu tadi. Oh iya, sorry, gue belum jelasin ya. Jadi getah pohon itu pohon yang besar batangnya seperti pohon jati dan rantingnya seperti pohon toge. Itu sampai sekarang belum ada yang bisa menemukan namanya apa. Dan semua ilmuwan itu nggak ada yang berminat untuk mencari tahu itu. Saya juga nggak tahu kenapa. Jadi saya ikut ilmuwan yang lain. Saya nggak akan mencari tahu itu. Oke, balik lagi. Jadi orang zaman dulu itu akan menggunakan tulisan di telapak tangan untuk mengekspresikan apa yang ada dalam hati mereka yang tidak bisa diutarakan dengan mulut. Saking, misalnya contoh, saking marahnya gue sama lu, gue tulis di tangan nih. Terus lu gue panggil buat nah lu baca tuh tulisan tangan. Jadi lu bisa tahu kalau gue tuh marah banget sama lu dari tulisan tangan itu, gitu, Pak. Nah, misalnya lu lagi jatuh cinta nih sama cewek nih, itu juga kayak gitu. Lu jatuh cintanya tuh bener-bener nggak bisa lu ungkapkan dengan kalimat, dengan kata-kata, karena lu juga nggak bisa ngerayu, ya nggak, Bro? Nggak bisa ngerayu, Bro. Itu lu, kalau lu hidup di zaman dulu sebelum prasejarah, lu akan menulis dengan itu, dengan getah yang dari pohon yang batangnya seperti pohon jati, yang rantingnya seperti pohon toge, yang para ilmuwan belum ada yang berminat untuk mencari tahu namanya sampai sekarang itu lu akan nulis dengan itu di tangan lu. Marni, I love you, misalnya kayak, nah lu panggil tuh cewek, nah itu tuh cewek ngeliat itu, kalau seandainya dia ternyata suka juga sama tuh cowok, misalnya ya, itu cewek, misalnya lu udah kasih tulisan gitu nih, terus tuh cewek ternyata suka juga sama lu, dan rasa sukanya itu nggak bisa diungkapin juga dengan hatinya, dia akan nulis juga di tangannya dia, cik, I love you itu misalnya gitu. Nah, terus dia langsung ngasih ke lu, kayak gitu. Ya gitu, Pak. Yang menariknya dari kegiatan atau penemuan pertama mereka dari bentuk tulisan ini, ya, sebelum adanya pensil, dengan menggunakan getah dari pohon yang batangnya sebesar pohon jati, yang rantingnya itu sebesar pohon toge, yang namanya itu belum ketemu sampai sekarang, dan para ilmuwan gak ada yang berminat untuk mencari tahu. Kalian tahu kan getah itu kan kalau seandainya kena ke kulit atau kena ke baju itu kan gak langsung muncul gitu, Pak. Nah, emang kalau kena ke kulit kan nanti bakal ada bekasnya gitu, kayak boes atau apa gitu, boesan gitu kan, bakal ada bekasnya gitu kan. Tapi itu kan lama, itu butuh waktu sejam atau 2 jam mungkin dia baru bisa muncul kan. Kalian pernah nggak sih dulu waktu masih sekolah pulang sekolah main di kebun? Nggak pernah ya? Orang kota sih, kalau orang kampung mainnya di kebun, Wak. Kalian pernah nggak dulu waktu pulang sekolah main di kebun, terus baju kalian kena getah pohon pisang? Nah, pas pulang ke rumah, kalian taruh baju itu di tempat kotor, terus besoknya nyokap lu manggil, Budi, kamu main di kebun pisang lagi ya, Budi? Ini baju kamu ada getahnya. Kamu tidak tahu apa, bersihin getah itu susah. Nah, itu. Jadi getah itu akan muncul itu setelah beberapa jam, nggak langsung muncul di media yang terkenal dengan getah itu. Jadi bisa kebayangkan, seandainya elu hidup di zaman dulu dan elu marah atau suka sama seseorang, lu tulis itu dengan getah, ya, tulis itu dengan getah dari pohon yang besar batangnya seperti pohon jati dan yang rantingnya itu sebesar pohon toge, yang namanya belum ketemu sampai sekarang, dan para ilmuwan itu belum berniat untuk mencari tahu. Bila kalian menulis itu di telapak tangan,
dan kalian kasih tahu ke orang yang akan kalian beritahu atas emosi yang ada dalam diri kalian, entah itu marah atau cinta, kalian akan menunggunya untuk beberapa lama dulu baru bisa muncul. Jadi misalnya gini, misalnya lo marah sama orang, nah orang itu terus bilang apa, nah terus mereka nunggu dah tuh sampai tulisannya itu muncul di tangan, bisa sejam, bisa 2 jam, bisa seharian, lu nunggu. Kayak gitu, sama kayak kalau kalian misalnya jatuh cinta sama seorang, sama si Marni itu yang tadi panggil si Marni itu, lalu kalian kasih tahu kalau kalian tuh cinta banget, ya cinta banget sama dia. Kalau zaman sekarang kan, kalau saking cintanya atau gimana gitu, jatuh cinta sama cewek, nggak perlu lu nggak bisa ngungkapin dengan kata-kata, lu cukup dengan begini kan. Nah, sekarang gitu, kalau dulu nggak gitu, Wak. Dulu orang menggunakan getah dari pohon yang besar batangnya itu seperti pohon jati, dan yang besar rantingnya itu seperti pohon toge, yang namanya belum ketemu sampai sekarang, dan para ilmuwan tuh nggak ada yang berminat untuk mencari tahunya. Itu kalian ngasih tahu, mami, nah itu ntar si Marni itu bakal nyautkan, nah dia baca itu tuh, tapi nunggu dulu nih sejam 2 jam, baru dia bisa tahu. Nah setelah dia tahu, si Marni ngebales dengan cara begitu juga, karena dia juga besar sekali cintanya kepada lu misalnya. Nah dibalas tuh, habis itu dibaca semua. Jadi untuk mengungkapkan rasa cintanya itu bisa 2 hari 3 hari kali ya, nungguin itu, sakingnya gitu dia nggak bisa ngungkapin dengan isi hati. Mereka pada zaman itu melakukan itu sampai akhirnya ditemukan metode yang berikutnya. Metode apa untuk menulis? Dengan apa? Dengan menggunakan batu. Batu ini yang kalau sekarang itu biasa dipakai untuk pemantik dari korek gas, korek api. Yang kalau ada percikan apinya, itu batunya itu yang kalau ada percikan apinya. Dulu mereka menggunakan batu itu untuk menulis. Nah, media tulisnya itu sudah menggunakan pecahan batu kecil seperti granit mungkin. Nah, menggunakan itu, jadi digores ke atas batu itu setelah mereka meninggalkan budaya lama menggunakan getah itu karena dianggap terlalu lama. Nah, menggunakan batu ini agak lumayan ini karena dia akan menyisakan bekas di batu granit yang mereka tulis itu lumayan jelas dan lumayan cepat gitu kan. Maksudnya nggak harus nunggu sejam 2 jam 2 hari seperti yang tadi nulis dengan getah dari pohon yang batangnya sebesar pohon jati, yang rantingnya sebesar pohon toge yang namanya belum ditemukan sampai sekarang, dan para ilmuwan belum ada yang berminat untuk menemukannya. Nah itu mereka sekarang menggunakan batu korek api itu, batu korek gas itu nulis. Nah pakai itu lebih efisien pada saat itu. Cara itu dianggap lebih efektif dibanding yang sebelumnya, yang itu ya. Nah dianggap lebih efektif. Mereka menggunakan itu terus menerus sampai akhirnya dihentikan karena adanya insiden ya, karena itu kan batu korek api. Namanya dulu mungkin bukan batu korek api ya, kalau sekarang ya batu yang dipakai untuk memantik korek api itu loh, yang kalau diginin keluar percikan api itu. Nah jadi waktu itu sempat ada insiden pada saat ada seorang pelajar pada zaman itu sedang menulis di batu itu, keluar percikan api. Nah keluar percikan api sampai akhirnya pada saat itu terpercik ke mata. Akhirnya pemerintah pada saat zaman itu sebelum prasejarah mencari metode baru untuk menulis, sampai ditemukannya pensil seperti yang kita gunakan sekarang ini. Gitu, Wak. Itulah filosofi dari itulah halusofi dari sebuah pensil. Asal muasal sejarah
pemanfaatan pensil itu untuk apa, itu dari situ. Nah, ingat ya Pak, ini menurut sudut pandang Halus Sofi. Jangan dianggap serius ya Pak, karena gue seorang halsuf di sini. Oke, sekian segmen Halus Sofi episode pertama kali ini. Terima kasih sudah mengklik video ini dan sudah menontonnya sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan kesenangan untuk kalian semua, memberi hiburan untuk kalian semua, dan memberi motivasi-motivasi yang rendah manfaat, tinggi kafein untuk kalian semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.